Saya mau tanya pada Anda dulu. Anda yakin Tuhanmu memperbolehkan manusia dijual? Al-Qurannya ada kok. Boleh nggak beli cewek di pasar? Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Boleh nggak beli? Enggak. Jadi anak perempuan kita dikawinkan umur 5 tahun dikawinkan, sah nggak? Menurut hukum Islam sah nggak? Sah, betul. Tuhan mau mengizinkan anak 5 tahun dikawinkan. Jujur aja nih. Hak cerai suami di mulut suami kapan saja bilang anti talak, sah jadi cerai. Siapa yang membela si perempuan? Perempuan manusia bukan sih? Jadi Anda merasa nyaman ketika anak kecil dikawinkan. Anda merasa nyaman anak perempuan bisa dipaksa. Anda merasa nyaman hak cerai di mulut laki-laki. Anda merasa nyaman istri sakit tidak wajib diberi nafkah. Kalau perlu saya bawa kitabnya nih. Madzhabul Arwah bab nafkah. Jadi kalau istrinya sakit, suami tidak wajib kasih nafkah karena barangnya tidak bisa dipakai. Mau diterapkan hukum begini? Mau diterapkan? Perbudakan boleh. Lalu mau diterapkan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan kata Nabi untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Masih bisa dipakai hukum ini menyerbu negara orang lain tanpa alasan. Ini persoalannya. Ini persoalannya. Jadi kata Islam belum seperti itu bukan menghinakan Islam, mengajak kamu maju berpikir. Karena mereka meyakini sudah sempurna, maka semua isi kandungan keputusan hukum-hukum agama yang berlaku berjalan sampai 1400 tahun sampai sekarang itu sudah sempurna. Tidak boleh dibatalkan, tidak boleh direvisi, tidak disempurnakan, dan tidak boleh diganti. Tetap berlaku sepanjang zaman. Karena mereka meyakini Islam sudah sempurna, maka perbudakan adalah boleh. Ketika Arab Saudi melarang perbudakan, mereka demo. Kenapa melarang perbudakan? Padahal Allah tidak melarang perbudakan. Saya mau tanya pada Anda dulu. Anda yakin Tuhanmu memperbolehkan manusia dijual? Al-Qurannya ada kok. Boleh nggak beli cewek di pasar? Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Boleh nggak beli? Enggak. Sudah sempurna, ya berarti boleh. Negara boleh melarang. Sudah sempurna. Jadi anak perempuan kita dikawinkan umur 5 tahun dikawinkan, sah nggak? Menurut hukum Islam sah nggak? Sah, betul. Tuhan mau mengizinkan anak 5 tahun dikawinkan. Jujur aja nih. Hak cerai suami di mulut suami kapan saja bilang anti talak, sah jadi cerai. Siapa yang membela si perempuan? Perempuan manusia bukan sih? Kita bela di proses pengadilan. Demo juga mereka tahun 70 demo. Bagaimana melarang mencabut hak cerai suami diserahkan ke pengadilan? Islam tidak melarangnya. Oh jadi sempurna? Itu persoalan. Jadi Anda merasa nyaman ketika anak kecil dikawinkan. Anda merasa nyaman anak perempuan bisa dipaksa. Anda merasa nyaman hak cerai di mulut laki-laki. Anda merasa nyaman istri sakit tidak wajib diberi nafkah. Kalau perlu saya bawa kitabnya nih. Madzhabul Arwah bab nafkah. Jadi kalau istrinya sakit, suami tidak wajib kasih nafkah karena barangnya tidak bisa dipakai. Mau diterapkan hukum begini? Mau diterapkan? Perbudakan boleh. Lalu mau diterapkan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan kata Nabi untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Masih bisa dipakai hukum ini menyerbu negara orang lain tanpa alasan.
Ini persoalannya. Ini persoalannya. Jadi kata Islam belum sempurna itu bukan menghinakan Islam, mengajak kamu maju berpikir. Sampai sekarang saya masih berargumentasi. Kenapa saya langsung bicarakan Islam belum sempurna? Karena ini passwordnya kalau Islam ingin maju. Sebabnya Islam terus mundur dan mundur dan mundur sampai sekarang titik nadir di alam dunia. Ya, bangsa yang paling bodoh, paling perang saudara, paling tidak jujur, ya kan, paling melarat dan sebagainya. Umat Islam ini, ya, mereka merasa bangga. Mereka tidak merasa bahwa umat Islam lagi dihukum oleh Allah. Masih mengatakan kami bangsa yang terbaik. Lu ngomong lagi dihukum kamu nih. Bikin silet aja nggak bisa. Betul nggak? Ya iya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah itu. Jadi artinya bahwa makanya saya langsung Islam belum sempurna supaya mereka sadar. Mencari mursyid, mencari ulama yang saleh, yang amilin, ulama salihin amilin, ya, masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, nyebrang lautan, ya, berguru ke sana kemari, tidak pernah sampai, tidak pernah mencapai tingkat ma'rifatullah, masih tetap bodoh saja. Setelah meninggal oleh malaikat dipersalahkan, kamu salah jalan, mencari Tuhan di hutan, di gunung, di lautan, nggak bakal ketemu. Andaikan engkau di dunia, ya, datang ke rumah tetangga yang sedang sakit dan kau bantu dengan obat-obatan, dari dulu kamu sudah ketemu dengan Tuhanmu. Andaikan engkau waktu di dunia, temanmu yang meninggal, kau datangi, kau berikan kain kafannya, kau bantu menggali kuburannya, engkau sudah ketemu dengan Tuhanmu. Allah bersama orang-orang yang miskin, Allah bersama orang-orang yang kelaparan. Itu ibadah sosial. Dan ini yang bakal membuat hidup kita makmur. Paham nggak Pak? Kebersamaan ini jangan dibiarkan di negeri ini ada orang lapar nggak bisa makan. Jangan sampai ada keponakan kita yang jenius tidak bisa sekolah. Ini yang nanti bakal membuat makmur. Kalau kita sibuk dengan ibadah-ibadah ritual, tidak menjamin. Memang Al-Quran mengatakan, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kemungkaran, betul? Tapi nyatanya banyaknya orang yang rajin sholatnya korupsinya terus-terusan. Udah tidak mencegah lagi karena kualitas sholatnya berbeda. Itu persoalannya. Jadi kita masih kembali lagi yuk ke depan umat Islam, ibadah sosial kita bangun. Sebaik-baiknya niatmu, sekalipun engkau punya niat baik, saya punya niat baik, ingin menyadarkan umat Islam bahwa engkau sekarang sedang dihukum oleh Allah karena kejahatan-kejahatan. Ya. Di Spanyol engkau dimusnahkan oleh Allah. Tidak ada seekor manusia muslim pun yang tinggal di Spanyol. Kemudian di mana lagi? Di Irak, Daulah Abbasiyah dimusnahkan oleh Holako, oleh Genghis Khan. Musnah. Dan sekarang umat Islam lagi dihukum sama Allah, dijadikan bangsa-bangsa yang paling mundur, yang paling goblok, yang paling melarat, yang paling berantem sesama. Betul nggak? Betul. Kenapa kamu bangga? Kami umat yang terhebat. Sadar kamu realnya? Yuk kita bertobat kepada Allah. Itu maksud saya. Tapi maksud baik saya, selalu saja ada orang yang salah paham. Itulah namanya kehidupan. Betul nggak? Saya bukan lagi jelek-jelekan Islam, saya lagi introspeksi supaya kita terbebas dari azab Allah ini. Paham gak sih? Apa kamu merasa benar berantem sesama itu? Apa merasa mendapat pahala ketika Anda mengejek-ngejekkan, jelek-jelekan orang lain?
Nabi bertanya, ayuhibbu an yakula lahma akhihi maita. Hei orang-orang yang membuli, yang menjelek-jelekan orang, mencaci maki, apakah engkau senang memakan bangkai saudaramu sendiri? Kurang berpala Nabi menegur kita. Tega, enak, lezat bangkai saudaramu itu. Nah, lalu kenapa jadi seperti ini? Jadi artinya tetap saja kita punya niat baik, tidak selalu masyarakat kita mengapresiasi betul. Tetap ada saja orang yang punya dugaan. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, di Indonesia ini capek para ulama ini. Udah nyeret ini kesultanan Islam ini datang menerima republik, ya sudah. Ini yang menurut saya, khawatir saya, ada yang rawan ini, yang memprovokasi seolah-olah ini belum final, padahal ini udah dianggap final. Saya terus terang kecewa betul itu dengan tokoh-tokoh tua, macam Pak Hendro dan lain-lain. Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus. Wah, ini orang mau bikin negara khilafah. Khilafah apa? Khilafah itu konsep, ada dalam Al-Quran. Itu benih. Mau jadi kerajaan, oke. Nggak ada bentuk negara dalam Islam. Mau jadi kesultanan, oke. Mau jadi republik, oke. Mau menjadi federasi, oke. Mau jadi apapun, oke. Khilafah itu benih. Khilafah itu artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban. Kita ini mengurusi sesama itu adalah pertanggungan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Tuhan ngomong sama malaikat, saya mau turunkan manusia ini sebagai khilafah, sebagai khalifah. Tuhan yang ngomong begitu. Maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan sebagai fi ahsani taqwim, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, akalnya, budinya luar biasa semua, dikasih tanggung jawab ngurus manusia ini. Supaya manusia tahu bahwa ada konsepsi pertanggungjawaban di antara mereka, dan terjadilah itu. Sepanjang sejarah sudah terbentuk. Tiba-tiba sampai di Indonesia hari ini ada yang ingin memecah belah kita. Menganggap konsepsi-konsepsi dasar agama sebagai ancaman kepada republik. Menurut saya, inilah ancaman dan bahaya kepada negara kita sekarang. Contoh, supaya jangan kaget, cepet contoh, supaya jangan kaget. Negara Afghanistan, dengar, suka lihat di TV, lihat berita, 100% Muslim. Satu orang saja non Muslim nggak ada, Muslim semua. 7 suku, 99% ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Imam Hanafi. Tarekatnya Naqsabandiyah, 1% Syiah. Perang saudara wis 40 tahun, paten-patenan sesama Islam, bom-boman, pasar dibom, sekolahan dibom, rumah sakit dibom, masjid dibom. Presidennya namanya Burhanuddin Rabbani, Profesor Burhanuddin Rabbani, keluar Mesir, apal Quran Al-Azhar, dipateni presidennya. Sampai sekarang bom meledak terus. Ayo, agamanya Islam tuh. Sampai kepengen ingin jalan ke Afghanistan, ingin. Coba tuh. Berarti martabat bangsa ini bukan agamanya, akhlak. Islam semua tuh. Ingin nggak? Ayo jalan-jalan yuk, presiden ke sana yuk. Ingin? Setornya